Balai Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso, menjadi saksi pertemuan penting dalam dunia pengawasan Pilkada 2024. Rapat kerja teknis pengawas kelurahan dan desa Kecamatan Bondowoso diadakan dengan tema mengoptimalkan pengawasan dan kajian hukum Perbawaslu nomor 6 tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwascam Kecamatan Bondowoso dan dihadiri oleh para pengawas kelurahan dan desa atau biasa disebut PKD sewilayah Kecamatan Bondowoso. Acara dimulai tepat pukul 9 pagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Destra, salah satu komisioner Panwascam Bondowoso, menekankan pentingnya pemahaman materi bagi para peserta agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Ngerti apa yang kita bahas hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bang Itong sudah hadir di sini. Mari saat ini kita manfaatkan untuk waktu ini semaksimal mungkin. Mohon diperhatikan ya rekan-rekan, jangan sampai ada yang tidak memperhatikan karena ini penting untuk kita semua. Dalam sambutannya, Nicole, Ketua Panwascam Bondowoso, menggarisbawahi tanggung jawab PKD dalam menjaga integritas Pilkada 2024. Melakukan tugas-tugas kewajiban pengawasan yang melekat pada tubuh kita sebagai pengawas kecamatan maupun kelurahan dan desa. Pada pagi hari ini, di agenda rapat kerja teknis di masa tahap kampanye perlu kemudian menjadi perhatian bagi rekan-rekan semua, bagi kita semua sebagai pengawas, bahwa integritas, bahwa profesionalitas kita sebagai pengawas hari ini ujiannya, bukan yang kemarin-kemarin, keberpihakan dan lain sebagainya yang kemudian dibahas, diramaikan, diviralkan di media sosial oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, tentu mengarah pada siapa? Mengarah pada kita sebagai pengawas. Dibilang tidak netral, tidak memiliki profesionalitas kerja, tidak berintegritas. Tapi bagaimana cara kemudian kita untuk menutup itu semua, untuk membungkam itu semua? Kita harus kemudian berdiri di tengah-tengah mereka, membuktikan bahwa ini adalah pertandingan kita, ini adalah jadwal tanding kita. Pertandingan melawan apa? Melawan hawa nafsu atas ketertarikan yang dibisikkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Maka ketika ada bisikan-bisikan yang kemudian hadir di dekat daun telinga kita, tentu kita harus menjaga, mengingat bahwa kita telah disumpah di bawah kitab suci pada saat kita dilantik menjadi pengawas, yang kemudian kita harus menjaga netralitas sebagai penyelenggara. Karena apabila netralitas itu kita langgar, maka pidana yang akan menunggu kita bersama. Narasumber utama, Ahmad Faurzan, memberikan penjelasan mendalam mengenai peran PKD dalam tahap kampanye. Ia menyoroti titik kritis perlindungan pelapor dan pentingnya respons terhadap aduan dari masyarakat berkebutuhan khusus. Yang tidak fair, lalu proses pengawasan yang lemah, dan menekan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ditekan sehingga nyaris tidak ada ruang terbuka untuk masyarakat dalam rangka mengikuti proses pengawasan. Nah, ini tiga hal itu menjadi salah satu pemicu kekerasan yang muncul dari pemilu. Kata kuncinya memang pada konteks partisipasi. Selain fair play yang harus disampaikan atau dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, dan profesionalitas Bawaslu serta jajarannya sampai di tingkat TPS. Lalu kemudian saya dalam sebulan ini agak rutin melakukan proses kampanye untuk memperkuat partisipasi masyarakat, baik untuk segmen perempuan maupun disabilitas. Membranding atau mencitrakan paslon itu cukup melalui TikTok.
YouTube, short YouTube, lalu Instagram, lalu kemudian Facebook. Itu ruang yang sangat terbuka, yang itu juga tidak harusnya tidak lepas dari pengawasan kawan-kawan pengawas pemilu, karena ternyata ada beberapa materi tayang dalam bentuk video yang itu juga hampir masuk pada dimensi pelanggaran. Kalau menurut saya pelanggaran, misalkan dalam bentuk ujaran-ujaran yang itu memperkuat kebencian masih ada, dan peristiwa pilkada di DKI kemarin itu sangat menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya. Kampanye ini kan melibatkan publik, baik itu sifatnya tertutup maupun terbuka. Tertutup dan terbuka. Terbuka misalkan pada konteks penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh paslon di suatu titik secara terbuka di lapangan atau dimanapun, tampaknya hal yang perlu kemudian difasilitasi juga agar KPU memberikan atau melakukan komunikasi dengan tim adalah tersedianya juru bahasa isyarat, karena di dalam kampanye itu pasti ada penyampaian visi dan misi selain agitasi. Nah, perlunya juru bahasa isyarat ini akan bisa membantu masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan pendengarannya. Nah, sehingga kawan-kawan KPU bisa kemudian mengkomunikasikan agar dalam tim tersebut ada juru bahasa isyarat yang bisa kemudian ketika kampanye maupun ketika membuat kampanye dengan media sosialnya itu selalu dibarengi dengan juru bahasa isyarat. Ini penting agar proses diskriminasi di tangan orang-orang muda ini akan berkurang diskriminasinya. Jadi kita tidak bisa bayangkan ketika calon, kalau di Bondowoso ada 2, semuanya menyampaikan visi misi, tapi ada masyarakat yang tuli tidak mengakses, tidak mendengar, maka bisa kita pastikan dia tidak mendapatkan informasi yang valid visi misi si calon tadi itu, sehingga dampaknya pada pemilu ada 2 untuk kawan-kawan tuli. Pertama adalah mereka pasif, ngapain nyoblos, aku nggak tahu gitu ya. Kalau sudah demikian maka dia masuk pada mazhab mazhab, kalau saya menyebutkan ortodok ya, kawan-kawan disabilitas yang seperti itu ortodok dia melihat orang-orang non disabilitas itu sebagai musuh. Lalu kemudian pilihan kedua adalah, kalau tadi apatis, yang kedua dia datang ke TPS tapi asal coblos. Peranan Bawaslu tampaknya juga sangat penting di sini, karena Bawaslu juga mendorong agar seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengawasan. Itu lebih penting. Nah, saya ngobrol dengan Mas Andi, bilang Mas Andi teman saya ini, saya berdua ini ada aktivitas yang sama bersama dengan beberapa teman di Jember, kumpul-kumpul sore sampai malam hari, ngobrol ngalor ngidul dalam rumah baru kami yang namanya TV Desa Jember. Nah, di rumah baru ini kami profesinya macam-macam. Nah, kebetulan yang konsentrasi di pengawasan pemilu Mas Andi, seringkali saya ngobrol, Mas, kalau ada masyarakat tuli, dia saat itu melihat ada proses transaksi antara tim
anggota keluarga, dia melihat, matanya melihat transaksi finansial misalkan, karena uang bagian dari pelanggaran. Nah, kira-kira dia kalau mau melapor ke PKD, karena biasanya tuli itu selalu diikuti dengan berkasus dengan bicara ya. Kira-kira ada yang mampu tidak menangkap aduan itu. Dan kami berdua dengan banyak teman juga pernah sosialisasi yang melibatkan dengan teman-teman disabilitas. Nah, ternyata teman-teman pengawas ini tidak memiliki kemampuan, belum memiliki kemampuan untuk menerima aduan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus pada saat kampanye. Nah, ini kalau kemudian perempuan diilustrasikan sebagai makhluk yang memiliki komitmen tinggi, lalu kegiatan money politik terus mengalir ke mereka, maka bisa berbahaya. Harus ada regulasi yang kemudian berbicara keuangan, meskipun sekarang beberapa itu sudah stop, tapi masih banyak modelnya sembako, modelnya pakai data, modelnya jilbab dan tidak sebagainya. Pokoknya kalau dihitung tidak sampai 100% aman. Nah, ini kalau terus kemudian menjadi tradisi, maka perempuan yang menjadi pilar dari banyak hal, saya tidak mengesampingkan peranan laki-laki, tapi tampaknya di rumah-rumah kita semuanya masih belum setara deh, antara laki dan perempuan, sehingga saya mungkin bisa menyampaikan perempuan memiliki peranan yang strategis di dalam membangun karakter anaknya. Kalau itu kemudian menjadi satu kebiasaan, maka pemilu itu akan benar-benar memilukan. Kalau itu terjadi, maka tragis. Jadi memang betul apa yang disampaikan. Jadi kurangnya tenaga yang mensosialisasikan tentang kepemiluan ini untuk saat ini pilkada kepada para disabilitas, terutama disabilitas netra ini sepertinya kan memang mereka itu kurang mendapatkan fasilitas. Sementara ini yang ada, kalau yang di tahun 2018 itu ada tenaga relawan demokrasi atau relasi yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi untuk kali ini tidak ada dari itu, tidak ada. Jadi ada kegiatan pembina sosial yang itu yang tidak. Tapi untuk pendidikan yang penyandang disabilitas yang ada di kampung-kampung, seperti yang kita lihat saat ini, sebenarnya mereka hanya mendapat instruksi saja biasanya, itu yang terjadi. Dan ini kan perlu juga mereka itu mendapatkan informasi tentang siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin kita. Itu memang salah satu tantangan kita sebagai penyelenggara sebenarnya. Kemudian juga tingkat kepedulian wanita sebagai penguasa dalam masyarakat. Saya sangat setuju sekali pada saat jam-jam tersebut. Memang sangat jam-jam melawat itu di beberapa daerah biasanya mungkin di pedesaan ya, kalau di perkotaan sangat kecil sekali kemungkinan terjadinya kecurangan. Nah, dalam hal ini memang wanita itu jarang sekali ya, karena mungkin kepedulian, kecuali mungkin perempuan-perempuan yang memang aktif dalam organisasi, bahkan kadang terkadang saksi juga mereka hanya diapasi. Jadi begitu istilahnya ada di sana, tidak ada pembelaan. Dan kalau lebihnya wanita ini kan lebih cengeng bahasa berwujunya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ketika perempuan ini
mengalami sesuatu yang tidak berkenan, dia pasti akan lebih cerewet daripada laki-laki. Bahkan tidak mudah puas kalau perempuan ini dengan suatu keputusan. Begitu. Ini analisa saya saja, tapi memang kayaknya kebanyakan begitu. Jadi itu saja dua poin yang saya sangat setuju di sini, dan mungkin ini bisa menjadi bahan kita bersama. Jadi dalam kurun waktu yang 31 bulan ini mungkin nanti ada katakan gerakan atau bagaimana tentang perempuan dan disabilitas. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mau bertanya. Sekarang kan kita lagi memasuki masa kampanye seperti itu. Nah, ya seperti yang dibahas dari tadi kan soal perempuan seperti itu, susah untuk mengakses ke dalam masuk ke dalam masyarakat, lapisan masyarakat itu sangat susah sekali kita. Nah, tapi selama ini, sejauh ini saya sudah sangat berusaha. Nah, untuk masuk ke lapisan masyarakat yang terutama yang terdalam ya, untuk mengetahui kampanye terselubung seperti itu. Kan sepengetahuan saya di desa saya itu tidak ada jadwal sama sekali, jadwal kampanye itu tidak ada sama sekali. Nah, saya itu di sana berusaha untuk mendapatkan gimana caranya saya itu tahu kalau di desa saya itu mau ada kampanye seperti itu. Tapi sejauh ini sampai saat ini saya tuh nggak dapat itu, nggak dapat ini mau ada kampanye, ini mau ada kampanye gitu, nggak ada. Tapi menurut saya itu pasti ada seperti itu. Nah, gimana Mas Ikam tips dan triknya saya sebagai pengawas perempuan untuk mendapatkan itu, akses itu, untuk mendapatkan ini loh Mbak, di sini mau ada kampanye seperti itu, dan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat untuk melapor lah seandainya ada kekurangan seperti itu lah. Ya, cuma itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Pas isu perempuan, bukan perempuan, lebih ke ibu-ibu ya. Jadi saya di sini mendapatkan banyak cerita dari beberapa ibu-ibu itu begini. Nanti nyoblos siapa nih? Ya, kamu dulu siapa yang bakal ngasih amplop, siapa yang bakal ngasih amplop lebih besar. Nah, hal-hal semacam itu kok bisa terjadi, padahal untuk berwilayah Bondowoso sendiri itu sudah termasuk kota. Tapi ternyata tingkat partisipasi atau kesadarannya akan demokrasi itu masih sangat kurang. Nah, bagaimana sih kita yang termasuk generasi milenial, kebetulan saya masih milenial, nggak masuk Gen Z ya, saya masih masuk milenial ini, menyampaikan kepada ibu-ibu yang ada di sekitar saya nih, nggak begitu konsepnya. Untuk kita memilih itu bukan menunggu siapa yang ngasih lebih banyak, apa yang menunggu siapa yang ngasih gitu lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu saja yang saya butuhkan untuk balik lagi, karena kami bekerja sebagai penyelenggara, hal semacam itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini. Begitu saja, terima kasih. Mungkin penyampaian saya itu sedikit berbeda daripada apa yang dibahas oleh teman-teman. Kalau per hari ini pembahasannya adalah perempuan adalah objek, adalah korban sebagai sasaran empuk oleh tim ses ataupun politikus nakal, sedikit informasi ini berbeda apa yang saya alami. Jadi di sini berbicara tentang makhluk terkuat di bumi yang seperti itu, emak-emak yang menjadi pelaku justru money politik. Mungkin kalau dibuat judul diskusi, perempuan di tengah pusaran money politik. Jadi setelah di kasus saya itu, alhamdulillah Mas Ikam, saya itu beberapa kali dipercaya menjadi penyelenggara, terutama pengawas. Tapi rumah saya juga pukul, ya gara-gara faktor perempuan itu. Satu ketika ibu saya itu duduk di jalan sekitar jam 8 malam lah, malam hari raya komunnya. Apa yang di sini? Nunggu orang ngasih uang pulang.
nanti saya kasih tak bukan. Nah, besoknya ada salah satu tim yang ngomong, punyaku sudah ada di ibu. Ternyata yang mengedarkan itu ibu-ibu masih tahu. Jadi bapak-bapak yang awalnya keras menolak karena yang ngedar itu perempuan cantik, ibu-ibu dulu ngangkat ini sehingga masuk di situ. Mungkin ini jadi pembahasan ke depannya. Mungkin itu jadi satu jawaban kalau Pak Niko itu belum nikah juga, karena susah untuk mendapatkan perempuan itu mungkin tambahan. Pertanyaan saya selanjutnya itu terkait dengan keamanan pelapor. Alhamdulillah saya mungkin masih di masa transisi antara Orde Baru ke Reformasi, dan di sini kalau Mas hitung di Jember juga ada korban jiwa, di Jember juga ada. Waktu itu salah satu tokoh Baganusa ditahan di Kapolres, dan Kapolres itu dikepung oleh Baganusa selama 5 hari 5 malam, dan ada 8 korban meninggal di tempat tempat. Selanjutnya terkait politik, ada salah satu caleg jadi terpilih karena belum terlantik, itu juga dihabisi oleh salah satu oknum itu di Bondowoso zaman saya SD. Dari trauma masa lalu itu saya melihat bahwasanya masyarakat itu sudah untuk melapor. Satu, ketakutan trauma itu. Kedua, masyarakat di bawah masih berpikir untungnya buat saya apa. Toh ketika mereka jadi, mereka tidak akan ingat kami. Nah, dua persepsi itu yang menurut saya mencegah masyarakat untuk melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran. Nah, per tadi malam di Bondowoso sudah ada musitong. Jadi salah satu paslon benarnya itu disobek dan tidak ada masyarakat yang melapor. Malah tim kuasa hukum paslon tersebut yang melapor ke Bawaslu, dan hari ini beritanya sudah terbit di mana-mana. Nah, kiat-kiat apa saja kiranya yang bisa merubah persepsi masyarakat sehingga bisa memperbaiki demokrasi kita ke depan? Itu pertanyaan penting buat saya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Rapat ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri, mengukuhkan komitmen peserta untuk mengawal demokrasi dengan lebih baik, dan diharapkan hasil dari kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan pilkada yang lebih transparan dan adil. Alhamdulillah saya dapat beberapa wawasan baru dari kegiatan ini tentang bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tentang menegakkan keadilan, perlindungan hukum, serta bagaimana ke belakangnya kita menjadi insan yang lebih sadar terhadap pentingnya demokrasi. Nah, ini rapat kerja teknis adalah untuk menguatkan kembali kerja-kerja teknis dan pengetahuan bagi teman-teman pengawas tingkat kelurahan dan desa, agar kemudian di tahap kampanye ini kita benar-benar optimal dan maksimal dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Tim Liputan TV Desa Jember melaporkan dari Bondowoso.